Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan hari ini kita akan belajar pemeliharaan dan pengelolaan tanaman perkebunan dengan topik pembahasan memilih tindakan pengendalian gulma. Bersama saya, Ibu Tuti Alawiyah. Saat memilih tindakan pengendalian gulma, yang diperlukan ada 3 aspek. Aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap. Pada pengetahuan, kita harus tahu bagaimana metode pengendalian gulma dan bagaimana pemilihan metode pengendalian gulma. Untuk keterampilannya, bagaimana kita bisa mendistribusikan metode dan memilih tindakan pengendalian gulma. Sedangkan sikap yang diperlukan dalam pengendalian yaitu cermat dan benar dalam mendistribusikan metode, memilih tindakan, dan taat asas dalam mengaplikasikan langkah-langkah memilih tindakan pengendalian gulma. Silahkan diperhatikan, metode pengendalian gulma dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu A. Metode pengendalian gulma secara mekanis atau fisik. B. Metode pengendalian gulma secara kimia. Dan yang C. Metode pengendalian gulma dengan sistem budidaya. Metode pengendalian gulma secara mekanis atau fisik. Ada beberapa cara yang dilakukan pada saat pengendalian gulma secara mekanis atau fisik. Yang pertama, pengendalian gulma dengan cara dicabut. Pengendalian dengan cara ini dapat dilakukan pada jenis gulma semusim atau setahun dan 2 tahunan sebelum gulma tersebut menghasilkan biji. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya pemencaran biji gulma ke tempat lain ataupun di lokasi tempat tumbuhnya gulma tersebut. Sedangkan untuk jenis gulma tahunan kurang efektif jika dicabut. Mengapa demikian? Karena akan meninggalkan organ vegetatif gulma, akibatnya gulma akan mudah tumbuh kembali. Yang kedua, pengendalian gulma dengan cara dikoret. Pengendalian gulma dengan cara dikoret ini menggunakan alat berupa koret dan sangat praktis dilakukan pada tempat yang tidak dapat terjangkau dengan alat berat maupun herbisida, terutama di antara barisan tanaman atau pada bedengan. Pengendalian gulma dengan cara ini juga hanya efektif pada jenis gulma semusim atau setahun dan 2 tahunan. Tidak efektif pada jenis gulma tahunan. Ketiga, pengendalian gulma dengan cara dipotong dengan sabit ataupun dengan mesin pemotong rumput. Pengendalian dengan cara ini hanya bersifat untuk merapikan tumbuhnya gulma, terutama pada taman atau halaman. Pengendalian gulma dengan cara ini harus dilakukan secara berulang-ulang dengan interval minimal sebulan sekali, terutama pada musim penghujan. Apabila pengendalian dengan cara ini dilakukan pada lahan pertanian, kurang efektif dan dapat mengakibatkan tanaman budidaya ikut terpotong bersama gulmanya. Yang keempat, pengendalian gulma dengan cara dicangkul atau dibajak. Pengendalian gulma dengan cara dicangkul atau dibajak merupakan suatu usaha pengendalian yang cukup praktis pada jenis gulma semusim atau setahun, 2 tahunan, dan tahunan. Pengendalian gulma dengan cara dicangkul atau dibajak
dapat dilakukan pada saat pengolahan tanah dan pada saat lahan sudah ada tanaman budidayanya. Dapat dilakukan dengan cara penyiangan menggunakan cangkul saja. Ada beberapa kelebihan pengendalian dengan cara mekanis atau fisik, yaitu tidak menimbulkan dampak negatif karena bahan kimia dan dapat dilakukan pada tempat tumbuhnya gulma yang mungkin tidak dapat dijangkau dengan pengendalian secara kimia dengan herbisida seperti di seputar tajuk tanaman atau di dekat tanaman. Yang namanya kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya yaitu memerlukan tenaga kerja yang lebih banyak sehingga memerlukan biaya dan waktu yang lebih banyak pula untuk pengendalian gulmanya. Metode pengendalian gulma secara kimia. Pengendalian kimia yaitu pengendalian menggunakan herbisida. Penggunaan herbisida secara bijaksana memperhatikan prinsip 5T atau 5 tepat. 5 tepat yang dimaksud adalah tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis, dan tepat cara. Pelaksanaan pengendalian gulma dengan herbisida, jika terjadi kesalahan aplikasi atau dosisnya terlampau tinggi dan tidak selektif, akan mengakibatkan keracunan atau dapat mengakibatkan kematian tanaman. Waktu aplikasi herbisida bervariasi sesuai dengan cara kerjanya seperti pratanam, pratumbuh, atau pasca tumbuh. Sedangkan sebelum melakukan penyemprotan gulma dengan herbisida, perlu dilakukan kalibrasi alat agar herbisida yang disemprotkan dapat diterima merata pada seluruh luasan lahannya. Pengendalian gulma dengan cara kimia dengan menggunakan herbisida mempunyai kelebihan, yaitu menghemat dalam hal waktu pelaksanaan pengendalian dan biaya pengendaliannya yang tidak memerlukan banyak tenaga kerja. Sedangkan kekurangan teknik pengendalian ini yaitu dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu juga dapat menimbulkan resistensi atau sifat ketahanan gulma terhadap aplikasi herbisida yang berbahan aktif sama secara terus-menerus. Pengendalian gulma dengan sistem budidaya. Di dalam pengendalian gulma dengan sistem budidaya ini terdapat beberapa cara, yaitu 1. Penggiliran tanaman. Penggiliran tanaman bertujuan untuk mengatur dan menekan populasi gulma dalam ambang yang tidak membahayakan. Tanaman tertentu biasanya mempunyai jenis gulma tertentu pula. Karena biasanya jenis gulma itu dapat hidup dengan leluasa pada kondisi yang cocok untuk pertumbuhannya. Kedua, budidaya pertanaman. Penggunaan varietas tanaman yang cocok untuk suatu daerah merupakan tindakan yang sangat membantu mengatasi masalah gulma. Penanaman rapat agar tajuk tanaman segera menutupi ruang-ruang kosong merupakan cara yang efektif untuk menekan gulma. Pemupukan yang tepat merupakan cara untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga mempertinggi daya saing pertanaman terhadap gulma. 3. Penaungan dengan tumbuhan penutup atau cover crop. Tujuannya mencegah perkecambahan dan pertumbuhan gulma.
sambil membantu pertanaman pokoknya dengan pupuk nitrogen yang kadang-kadang dapat dihasilkan sendiri. Pemilihan metode pengendalian gulma. Dalam mengendalikan gulma di lahan perkebunan tidak boleh sembarangan. Akan tetapi harus dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan, yaitu 1. Sifat biologi gulma. Untuk sifat biologi gulma, faktor yang perlu diperhatikan seperti siklus hidup, perkembangbiakan gulma, dan morfologi gulma. 2. Berdasarkan lokasi tumbuhnya gulma. Gulma yang tumbuh pada lahan pertanian sebelum tanahnya diolah dapat dikendalikan dengan cara mencangkul atau membajak gulma. Sedangkan apabila gulma yang tumbuh di lahan pertanian setelah adanya tanaman dapat dilakukan dengan mencabut atau mengoret gulma. Gulma yang tumbuh di tempat yang dapat dijangkau alat berat maupun herbisida seperti di saluran irigasi atau di parit antar bedengan tanaman dapat dikendalikan secara mekanis maupun secara kimia. Untuk hari ini materinya sudah cukup, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat walaupun kita belajar dari rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.